Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Pangandaran. Mau mengeksplor kira-kira ada kekayaan alam apa aja yang bisa saya nikmati di sana, dan ini udah mulai kelihatan nih pantainya. Ombaknya besar sekali dan saya sedang berada di Pantai Madasari, mau mengikuti salah satu kegiatan warga lokal di sini, mencari biota laut yang biasa dimanfaatkan. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ombak yang membumbung tinggi tidak menyurutkan langkah Teh Rusmiati dan Kang Timan untuk menyisir setiap jengkal batuan karang pesisir Pangandaran. Dengan hati-hati, saya berusaha mengikuti langkah mereka. Ombaknya gede banget, ya ampun. Ini dia yang dicari. Kalau di sini tuh nyebutnya tamikil. Aduh, dia bentuknya sedikit seperti kayak ulat bulu, tapi cangkangnya tuh lebih keras nih yang di bagian tengah. Dan di bagian pinggirnya ada kayak duri-duri halus gitu. Menghindar dulu karena yang ini ombaknya lumayan besar deh. Moluska ini melindungi bagian tubuhnya yang lunak dari pemangsa dengan cangkang berkapur yang keras. Ini dia, dapat lagi tamikilnya. Ini selain harus ngambil tamikil yang lumayan menempel keras di karang, saya juga harus bertarung dengan ombak yang ada di sini. Bagian bawah tubuh tamikil dapat menghisap dan menempel kuat pada batuan karang, sehingga tamikil tidak bergeming meski digempur ombak yang kuat. Saking kuatnya menempel, kami harus memakai alat congkel untuk melepaskan tubuhnya dari batuan karang. Jadi untuk mencari tamikil ini harus hati-hati karena dia hidup di batu karang yang langsung berhadapan dengan ombak pantai selatan. Jadi lumayan deras ombaknya. Jadi selain harus melihat detail si tamikil ini karena dia itu hampir nyaru atau hampir sama warnanya dengan batu karang, saya juga harus berhadapan dengan si ombak ini. Seru sekali mencarinya sebenarnya. Tamikil ini termasuk hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Jadi kalau siang hari kayak gini, dia menempel di batu koral dengan sangat kuat dan makanannya biasanya lumut. Terus di sini itu kan ombaknya kenceng banget ya, dan warga lokal itu biasanya menggunakan perhitungan. Jadi si akangnya ini lagi ngitung ombak, kira-kira ombak yang keberapa yang besar supaya kita bisa kabur. Para pencari tamikil sudah biasa dengan kondisi laut seperti ini. Mereka bahkan mampu menghitung kedatangan ombak yang besar. Kang Timan terus mengamati laut. Jika ombak besar datang, dia akan memberi aba-aba dan kami harus segera menghindar. Dahsyat sekali ombaknya, ini saya basah kuyup dari atas sampai ke bawah ini demi tamikil. Semoga rasanya memuaskan. Warga lokal di sini lumayan berani ya. Di sana padahal ombaknya lagi besar tapi ada yang berjalan di sana. Ombak lagi. Meski sudah biasa, alam selalu menyimpan misterinya sendiri. Tak selamanya hitungan Kang Timan tepat. Kali ini ombak besar datang tak terduga. Pegangannya harus kuat di sini kalau ombaknya datang supaya nggak jatuh. Dapet yang kecil, padahal kecil tapi lumayan kuat dia menempel di batu karangnya.
Tapi ini kalau masih kecil bulu-bulu halusnya belum ada. Dia cuman ada yang cangkang di tengah yang keras, bulu-bulunya belum ada. Warna dan corak tubuh tamikil berkamuflase di antara batuan karang dan tanaman laut, sehingga kami harus jeli mencarinya. Ini kan ombaknya sudah tidak kondusif. Kita cari tempat yang lebih aman aja yuk. Oke. Nah ini karena kondisi lautnya sudah mulai pasang, jadi ombaknya besar sekali dan sudah mulai tidak kondusif. Jadi kita mau mencari lokasi lain yang sekiranya aman. Ayo Kang, gimana Kang? Kita sana aja. Oke. Saat air laut mulai pasang, pecahan ombaknya bisa mencapai ketinggian di atas 10 meter. Sehingga akan semakin berbahaya buat kami. Ini lokasinya sebenarnya hampir-hampir mirip sama yang tadi. Jadi kalau ombaknya datang kita harus segera menggeser karena ombaknya arahnya dari depan arusnya. Beberapa kali kami tidak bisa menghindar dari pecahan ombak. Sehingga saya harus memasang kuda-kuda supaya tidak terseret arus. Nah di sini itu habitatnya masih terjaga sekali karena kelihatan dari banyaknya persediaan makanan si tamikil ini. Salah satunya adalah nih rumput-rumput atau lumut-lumut yang ada di sini. Nah bagi warga Madasari di sini, ini tamikil biasanya dijadikan sebagai kuliner yang lezat sekali. Jadi saya mau minta beberapa untuk saya masak di campervan nanti. Saya penasaran banget ini rasanya kayak gimana. Semilir angin pantai melengkapi keindahan pantai Madasari. Sambil menikmati sore, saya akan membuat olahan tamikil. Kali ini saya mau mencoba untuk memasak tamikil. Air panasnya sudah siap dan bumbu-bumbu semua sudah saya siapkan. Waktunya kita memasak. Tips untuk memasak tamikil ini cukup disiram pakai air panas, jangan direbus. Karena kalau direbus justru bisa ngebuat dagingnya itu jadi keras. Nah ini tinggal didiamin beberapa menit supaya nanti kulitnya itu bisa lunak, jadi gampang untuk dibersihkan. Tamikil sudah akrab dengan lidah masyarakat Pangandaran. Pada masa penjajahan kolonial, tamikil dijadikan makanan alternatif saat masyarakat Pangandaran kesulitan mendapatkan makanan. Meski memiliki latar belakang yang sedikit miris, tamikil kini menjadi kuliner khas di pesisir selatan Pangandaran. Nah ini sudah direndam sekitar 5 menitan. Sekarang waktunya untuk dibersihkan. Jadi ini cara bersihinnya, bagian duri-duri halusnya itu dikerok atau dikikis kayak gini. Lalu nanti bagian cangkangnya dikupas dan kotorannya dikeluarkan. Cangkang tamikil menempel seperti sisik batu. Di balik cangkangnya terdapat organ yang harus dibersihkan. Ini ternyata kalau sudah dibersihkan dagingnya mirip seperti cumi. Cuma bedanya si tamikil ini lebih keras. Saatnya menumis bumbu. Aroma rempah mulai menusuk hidung. Tandanya daging tamikil harus segera diolah. Tambahkan penyedap, air, dan saus tiram supaya rasanya semakin sempurna. Setelah air menyusut, tumis tamikil siap menjadi makan malam saya. Pasti enak di baunya, wangi banget. Rasanya enak banget, tapi tekstur tamikilnya memang lebih sedikit alot, kayak tulang muda gitu teksturnya. Tapi rasanya enak, gak ada amisnya sama sekali. Padahal tadi waktu sebelum dimasak tuh lumayan amis baunya. Tapi ternyata waktu udah dimasak mantep banget. Akhirnya lelah dan rasa penasaran saya terbayarkan dengan hidangan tamikil yang lezat sekali ini. Sekarang waktunya saya untuk menikmati suasana malam di tepi pantai. Di alam, saya dapat merasakan ketenangan seperti ini. Di bawah purnama Pantai Madasari, membaca buku menjadi pilihan yang tepat
sembari menikmati suasana dan menghabiskan malam. Selain pemandangan yang indah, Pantai Madasari juga memberikan saya suasana yang tenang banget di tengah-tengah perjalanan ini. Sekarang waktunya saya untuk beristirahat, untuk besok melanjutkan petualangan saya lagi. Deru mesin Vin Komodo Offroad saling bersahutan, melibas tikungan dan lumpur dalam lintasan. Sekarang saya sudah bersama dengan teman-teman dari Baraja. Kita mau nyobain keseruan di trek Pinaswan Batu Karas ini. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Menikmati keindahan Pangandaran itu gak cuma pantainya saja. Kali ini saya mau mencoba menikmatinya dengan keseruan bermain speed off-road dengan menggunakan kendaraan Komodo Offroad ini. Vin Komodo Offroad merupakan kendaraan off-road jenis cruiser yang dirancang oleh anak negeri yang menyesuaikan dengan alam Indonesia. Dari segi bentuk, kendaraan ini tidak jauh berbeda dengan mobil off-road pada umumnya. Namun ukuran bodi dan kapasitas mesinnya lebih kecil. Karena berukuran kecil, mobil ini cukup lincah saat bermanuver di lintasan tanah. Nah ini supaya saya tidak disalip, saya kalau belok ke kiri saya harus mepet banget mobilnya ke kiri. Jadi nggak bisa disalip. Karena main speed off-road ini, itu kita tuh memang balap-balapan. Kali ini saya beradu cepat dengan dua pembalap lokal Batu Karas. Di lintasan sepanjang 1110 meter ini, kami harus mampu melibas 14 tanggul dan 12 rintangan yang cukup memacu adrenalin. Waduh, saya salah jalur nih, jadi saya bisa disalip. Harusnya saya lebih mepet lagi ke kanan. Wah, ini jalanannya lumayan licin karena banyak lumpur. Bannya udah licin banget. Saya didampingi Kang Gani sebagai navigator. Instruksi dari Kang Gani cukup membantu saya menguasai kendaraan dan lintasan. Aduh, ini lumpurnya kemana-mana. Ya, saya disalip. Kita kejar mereka. Aduh, ini setirnya udah licin banget, jadi saya harus ekstra hati-hati nih. Ya, kita berhasil menyalip mereka. Saya berhasil menyalip setelah Kang Aef melebar dari tikungan. Lintasan berlumpur dan rumput yang basah membuat kendaraan saya bak menari selip ke kiri dan ke kanan. Dengan ban dan suspensi yang baik, semua rintangan dapat teratasi dengan aman. Nah ini tuh main speed off-road semakin lama tuh semakin seru mainnya, semakin memacu adrenalin. Jadi rasanya pengen ngebut terus, seru banget. Inilah salah satu sensasi bermain speed off-road. Adrenalin kita akan terus dipacu. Selain itu, energi kita juga akan terkuras untuk bisa menaklukkan medan lintasan. Nah ini tadi setelah saya seru-seruan bermain speed off-road, sekarang waktunya untuk mencari lokasi camping. Dan ini jalannya juga lumayan sempit, jadi saya harus ekstra hati-hati di sini. Setelah memacu keberanian di lintasan balapan,
Selanjutnya kami bergeser dan sedikit rileks dengan menikmati jalur alam. Meskipun tidak terlalu ekstrim, tapi jalur ini cukup sempit untuk mobil campervan saya. Nah itu di depan kayaknya bannya selip karena jalanannya lumayan licin dan berbatu, jadi itu nggak bisa naik, saya harus bantu dulu. Nah ternyata ini ban depannya selip, jadi harus dibantu untuk didorong karena licin sekali jalannya. Selanjutnya mobil saya, semoga bisa lewat. Dengan memaksimalkan power mobil, campervan saya tidak kesulitan untuk melewati tanjakan ini. Sekarang waktunya untuk mencari lokasi camping. Tiba di lokasi, kami langsung menggelar perlengkapan. Lelahnya bermain speed off-road dan juga perjalanan menuju ke sini terbayarkan dengan indahnya pemandangan yang ada di sini sambil saya mau membuat hidangan pisang bakar coklat keju. Pisang Raja Buluh menjadi pilihan saya. Tidak butuh waktu lama, pisang sudah berubah warna menjadi kecoklatan. Ini pisangnya beneran enak, nggak terlalu manis, terus teksturnya tuh ada sedikit kayak keset-kesetnya gitu. Pas banget dipaduin dengan keju dan juga coklat. Bukit Manunun menjadi salah satu dataran tinggi yang ada di Batu Karas, Pangandaran. Dari tempat ini, saya bisa menikmati pemandangan pantai Batu Karas dari ketinggian. Di atas Bukit Manunun ini menjadi penutup yang sempurna untuk weekend saya kali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wilayah perbukitan hijau ini menjadi jalur perjalanan saya di Priangan Timur selanjutnya. Tidak hanya udaranya yang sejuk, pemandangannya juga begitu memanjakan mata saya. Ada apa, Kang? Pak, mohon maaf, mau kemana ya? Mau ke depan sana? Oh, ini lagi mau nebang pohon dulu. Oh gitu ya? Jalannya terganggu. Oh yaudah, nggak apa-apa deh, saya tungguin. Rupanya, warga Bojongsari, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya ini sedang bahu-membahu menebang pohon kelapa. Nah ini kita harus hati-hati karena kita harus ngelihat pergerakan pohonnya ke arah mana. Kalau dia sudah bergerak harus langsung ditarik supaya dia jatuhnya ke arah yang kita sudah atur. Tali untuk menarik dan mengarahkan arah tumbang pohon kelapa sudah dipasang. Selanjutnya, sebagian orang bergiliran menebang dari berbagai sisi. Nah ini pohonnya sudah mau tumbang, jadi saya sudah siap-siap di sini. Ya, 1, 2, 3. Ayo, jangan ke kanan, ke belakangnya, ke belakangnya. Akhirnya pohonnya sudah tumbang, tapi daunnya harus segera kita bersihin dan juga batangnya akan dipotong nanti karena sudah banyak warga yang mau lalu lalang, terhalang soalnya pohonnya melintas di tengah jalan. Nah ini dia fungsinya saya membawa kendaraan overland yang proper. Jadi kalau misalnya ada situasi yang kayak gini, saya bisa bantuin warga. Salah satunya dengan menggunakan wings ini. Sambil ditarik, warga juga ikut mendorongnya. Sekarang jalan sudah terbuka, sehingga tidak lagi menghambat lalu lalang warga.
Gotong royong mengambil umbut kelapa masih dilakukan warga Bojongsari saat akan menggelar acara atau hajatan. Ini nih enak nih. Bumbunya tuh manis Ini tuh. udah. Boleh dicoba. Enak. Manis ya? Umbut kelapa merupakan bakal daun dan buah yang masih muda. Nah ini dia nih bagian umbutnya. Ini bagian yang paling enaknya yang mana nih Kang? Yang ini. Ini di bagian Paling bawah. paling bawahnya tadi nih. Boleh dicoba tuh, boleh dicoba rasanya tuh. Ini boleh langsung digigit aja nih. Ya, rasanya enak tuh. Tuh enak kan? Renyah ya? Lebih manis yang ini di bagian dalam dan lebih renyah, tapi dia tidak terlalu berair. Nah, nanti ini mau dimasak buat syukuran anak saya. Iya. Kalau mau boleh mampir. Oh boleh Kang? Iya. Oh mau dong Kang, pas banget saya sekalian istirahat deh. Halo Ibu. Masak apa ini? Siapa sangka, berawal dari kenal di jalan, Kang Danis mengajak saya untuk mengikuti acara syukuran anaknya. Ternyata warga di Bojongsari sini tuh masih kental banget budaya gotong royongnya. Jadi kalau ada acara seperti ini, itu warga tuh banyak yang menyumbang bahan-bahan makanan untuk diolah seperti ini. Nah di sini nyebutnya nyambungan. Dan ini kita lagi mau masak painum untuk acara syukuran bayi. Namanya apa Bu? Natuan. Natuan. Kerabat dan tetangga Kang Danis sudah berkumpul di rumahnya. Selain membantu tenaga, mereka hadir sambil membawa berbagai bahan olahan untuk keperluan acara. Nah, umbut ini biasanya dijadikan hidangan wajib kalau ada acara-acara untuk bayi yang baru lahir seperti ini. Karena dia melambangkan kesucian, karena warnanya masih putih, sama seperti bayi baru lahir, masih bersih, masih suci. Setelah dipotong-potong, umbut kemudian direbus sampai lunak. Nah, ini hidangan yang disiapin itu nggak cuma umbut aja, tapi ada juga hidangan lain. Kayak ini di sebelah saya lagi ada tumis sayur buncis ya Bu? Dah, buncis. Ini asapnya lumayan perih di mata. Dalam acara syukuran seperti ini, umbut menjadi menu utama selain daging yang akan disajikan ke setiap tamu yang datang. Warga biasa memanfaatkan umbut karena mudah didapat, murah, serta melimpah. Yang tidak kalah penting, rasa umbut kelapa cocok di lidah. Nah, ini step yang terakhir, kita masukin umbutnya. Bu, kok bisa nggak perih sih Bu ini? Iya. Saya udah nangis nih Bu. Iya, jangan Neng. Udah biasa ya Bu? Iya, udah biasa ini. Ada apa ini? Ini udah jadi ya ubinya ya Bu? Selain makanan besar, ada juga kudapan-kudapan kayak ubi, ada pisang, ada juga kacang di sini yang biasa wajib untuk acara-acara syukuran seperti ini. Saya cobain ya Bu. Hampir semua menu dan kudapan yang disiapkan merupakan resep tradisional yang khas. Selanjutnya, saya bersama ibu-ibu akan menyusun dan mengemas makanan untuk dijadikan bawaan para tamu yang datang. Jadi semua hidangan yang sudah disiapkan tadi dibungkus satu-satu lalu dimasukin ke dalam wadah. Kalau di sini nyebutnya sudi. Nah, sudi ini dibuat dari anyaman daun kelapa ya, Bu? Iya. Nih, uniknya di sini nih menggunakan sudi ini. Asap di dapur sudah meredup, kini saatnya melaksanakan prosesi natuan atau potong rambut bayi yang baru lahir. Dalam acara natuan, ada beberapa prosesi yang harus dilakukan. Nah, ini kita sedang menjalankan tradisi natuan. Jadi bayinya dibawa sebutannya paraji ya. Sebutannya dibawa oleh paraji, dibawa keliling rumah dengan tujuan untuk mengenalkan bayinya ke dunia luar. Jadi bayinya itu bisa gampang beradaptasi. Sebelum acara pemotongan rambut, bayi untuk pertama kali dikenalkan dengan lingkungan sekitar rumahnya.
Karena di lingkungan inilah bayi akan tumbuh dan berkembang. Nah, jadi bayinya ini dibawa sambil menyeret kelapa dengan harapan supaya bayinya ini kelak nanti rezekinya banyak. Karena kelapa ini kan dari ujung akarnya sampai bagian atasnya itu semuanya bisa digunakan. Nah, makanya simbolnya itu kelapa. Proses selanjutnya ini namanya adalah ngahuripan. Jadi ini dengan tujuan agar bayinya nanti kehidupannya bisa sejahtera. Ada ayam, ada beras, dan ada uang di sini yang melambangkan makanan ada, rezeki ada. Pokoknya kelak bayi ini harapannya bisa sukses kehidupannya nanti. Ngahuripan dilakukan dengan memutar-mutar seekor ayam melingkari ibu dan si bayi. Ayam kemudian disentuhkan ke tubuh bayi dan diberi makan beras. Ini prosesnya terakhir, namanya ditirak, dipukul-pukul gitu, tujuannya supaya bayinya nanti nggak kagetan. Nah, ini proses marhabah namanya, jadi nanti rambut bayinya akan digunting, tapi cuma dilakukan oleh yang laki-laki saja, jadi saya menunggu di luar. Dalam proses marhaba, rambut bayi akan dipotong oleh tokoh-tokoh di kampung. Jumlah tokoh yang menggunting disesuaikan dengan hari lahir si bayi. Karena bayi lahir di hari Jumat, maka ada 6 orang tokoh yang ikut memotong rambut. Setelah itu, tuan rumah memberikan amplop sebanyak 6 buah sebagai simbol sedekah. Semua prosesi yang dilakukan syarat dengan makna, sebagai doa dan harapan agar kelak si bayi menjalani kehidupan yang terbaik. Nah, ini acaranya sekarang sudah selesai. Giliran kita nih para ibu-ibu yang tadi udah kerja di dapur mau menikmati hidangan yang sudah dimasak. Resep tradisional ini memang luar biasa. Sebuah rasa yang mencerminkan sikap guyup warga desa dalam melaksanakan dan menjaga tradisi.